Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Bintang Zawansyah. Pada kali ini saya akan menginformasikan tentang kota tanpa buku. Pernahkah Anda ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah Anda merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata maupun dari dunia khayal. Tempat yang pernah Anda kunjungi maupun tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Berikut ini adalah wawancara mengenai kota tanpa buku. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sudah bersama narasumber itu Ibu Rani Afriani. Halo Ibu. Halo Kaira. Jadi saya mau menanya tentang dunia tanpa buku. Jadi pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu tentang dunia tanpa buku? Dunia tanpa buku berarti dunia yang akan hilang ilmu. Orang-orang bodoh akan berkumpul dalam satu negara ketika mereka tidak dapat berinteraksi dengan buku. Karena sumber pengetahuan itu kan ada dua. Pertama lewat guru, yang kedua lewat buku, sama satu lagi yang ketiga lewat internet untuk saat ini. Jika dunia didominasi atau kehilangan buku-buku penting, maka berarti dunia akan didominasi oleh orang-orang bodoh. Seperti itu. Nah, terus lanjut pertanyaan kedua, apa dampak jika beneran terjadi dunia tanpa buku? Dampaknya satu, kita akan mengalami krisis orang pintar karena sumber ilmunya sudah tidak ada. Kedua, buku ini kan ada dua ya, fiksi dan non-fiksi. Biasanya kalau kita mau belajar terkait dengan empati, simpati, karakter dan yang lainnya itu kita sering-sering baca buku fiksi. Nah, ketika tidak ada buku fiksi yang bisa dijadikan bacaan, maka berarti kita kekurangan sumber ilmu untuk mempelajari sumber ilmu dari buku untuk mempelajari terkait dengan karakter manusia. Maka kita akan kehilangan bagaimana caranya belajar empati dari buku itu sendiri. Apa perbedaan yang besar tentang dunia tanpa buku dengan dunia yang penuh dengan kegiatan literasi? Perbedaan yang besar dari dunia yang penuh dengan buku dengan dunia tanpa buku dengan dunia yang penuh dengan literasi. Perbedaannya satu nampak terkait dengan orang-orang yang berilmunya. Ketika kita didominasi oleh dunia tanpa buku, berarti manusia-manusia yang pintar, cerdas itu akan mendominasi di suatu negara. Tapi terbalik ya, kalau misalnya dunia didominasi oleh literasi, berarti masyarakat atau anak-anak akan lebih banyak yang pintar, cerdas ya. Sedangkan kalau ada dunia tanpa buku, berarti makin sedikit orang-orang yang pintar, maka negara akan diurus oleh orang-orang yang bodoh. Seperti itu. Oke, pertanyaannya segitu aja Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Makasih. Lanjut ke narasumber yang kedua. Di sini ada David Sihombing sebagai pengurus OSIS. Halo David. Halo, oke. Jadi aku mau nanya nih tentang dunia tanpa buku. Nah, pertanyaannya itu ada apa solusi jika ada daerah yang tidak terjangkau oleh buku? Solusinya, agar semua daerah terjangkau oleh buku, maka pemerintah daerah yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat kan pasti memiliki anggaran setempat. Nah, itu harus bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk membuat misalnya perpustakaan daerah dan juga memaksimalkan anggaran tersebut untuk membangun instansi-instansi pendidikan yang fasilitasnya lengkap untuk siswa-siswi di daerah tersebut belajar. Misalnya dengan kelengkapan buku nasional dan juga perpustakaan-perpustakaan yang memadai gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang
Apa dampak terhadap lingkungan jika dunia yang penuh dengan kegiatan literasi dan apa solusinya? Nah, jika dunia banyak kegiatan literasi, pasti lingkungan ini tersendiri, termasuk tanaman ya, seperti pohon-pohon pasti banyak yang ditebang untuk dalam pembuatan kertas. Sementara buku-buku itu kan banyak sekali dan tebal-tebal. Pasti jika tidak dikelola dengan baik, hutan-hutan akan ditebang terus dan akhirnya justru membuat bencana alam yang sangat parah bagi dunia gitu. Jadi solusinya apa? Terlebih lagi kita sudah berada di era digital, jadi kita harus bisa memaksimalkan teknologi seperti membuat e-book ataupun belajar dengan metode e-learning, yaitu belajar secara online gitu, melalui buku online. Jadi seperti itu. Oke. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Bintang Zawansyah, mewakili seluruh rekan tim saya. Terima kasih dan sampai jumpa.